Assalamualaikum, jumpa lagi lur. Kali ini kita dapat unit yang lumayan menyenangkan tapi juga bikin ada mules-mulesnya. Jadi kita dapat unit ini Civic FD, fender, bumper, sama pintu kiri depan dia habis kena sosor bumper truk. Nah, akhirnya kayak yang tadi di awal perjumpaan kelihatan ada penyok-penyok. Nah, oke. Kalau soal ngetok atau nata body udah biasa sih. Jadi bagian fender kita sebelumnya tadi kita ketok, kita kerok bagian yang istilahnya penyok-penyok untuk bikin dia selempeng mungkin sebelum didembul. Jadi dembulnya bisa tipis dan akhirnya nanti kualitas hasil kerjaan jangka panjangnya tetap awet. Jadi sebelum didembul tadi juga dikasih primer plat dulu, ada acara nginep, terus habis itu baru kita dembul. Nah, cuman ini seperti yang sudah kita infokan, kalau untuk urusan nata body udah standar macam kayak begitu. Masuk urusan pengecetan, ini yang agak lumayan mumet. Meskipun pas waktu habis ngedempul ini ngamplasnya juga lumayan ya. Nut dari Civic FD ini dia nutnya kayak bayang-bayang, ada yang tegas langsung hilang, bayang halus. Nah ini pusing, ngamplasnya lumayan. Kita bahas di obrolan ya berikutnya mungkin ya, soal ngamplas dempul gimana biar bisa dapat hasil selempeng mungkin, seefisien mungkin soal waktu pengerjaannya. Nah ini sudah masuk urusan ngecat. Nah untuk ngecat ini lumayannya gimana, karena cat yang lama di panel ini dia udah beberapa kali pernah dicat panelnya dengan kualitas bahan baku cat yang lumayan tidak seberapa maknyus. Jadi gampangnya cat yang lama jelek. Itu yang bikin pusing. Akhirnya kita pilih spray gun untuk aplikasi cat di acara kali ini pakai si mini jet 4400 nozzle 1,2 Rp. Kenapa pakai mini jet? Karena pakai mini spray gun hasil tembakan itu tetap dia tipis. Nah, kenapa kita butuh tipis tembakannya? Karena cat yang lama ketika ditembak pakai spray gun yang full size misal, ini nanti resiko hasil tembakannya bisa terlalu basah atau kebasahan, jadi resiko keriting dia lumayan besar. Karena waktu di epoxy pun di area bumper ini kita dapat keriting. Di area fender antara sambungan dempul dengan cat yang lama dia ada muncul pulau, meskipun sebenarnya dempulnya udah lempeng tapi cat yang lama dia tidak tahan kena thinner yang kecampur epoxy. Nah makanya antisipasi biar ngecatnya ndak resiko keriting, kita pakai si mini jet. Meskipun dia dibuka full wide open, jadi dari awal kita buka full wide open, tapi kalau mode ngecatnya kayak yang di video dari awal tadi, ini ngecatnya ndak ada acara basah banget nembaknya, tapi dari awal kita tembak tipis 3 kali proses dan kita sudah alhamdulillah aman. Pakai thinner PU yang slow ya. Dengan setting spray gun, angin main di sekitar 1,7 untuk lapis awal, dan di lapis akhir kita turunin di sekitar 1,5 bar. Nah, terus untuk urusan pernis ini kita pakai si Nikon 4100. Ini clear 41, harga ekonomis tapi kami suka. Ternyata hasilnya waduh, luar biasa kalau dibanding dengan harganya. Daging yang dihasilkan juga dia relatif cukup menyenangkan. Range harganya 100 sampai 120 ribu, tapi kami suka. Biasanya kami tidak suka pernis 41. Kami bukan penggemar pernis 41. Kenapa? Karena pernis 41 rata-rata keringnya terlalu cepat kalau untuk panel mobil. Terus juga dia build filmnya tipis, lapisan yang dihasilkan dia cukup tipis. Habis gitu juga dia itu gampangnya gitu, pernisnya itu berat. Waktu ditembakin gitu ndak berasa ringan, akhirnya butuh pressure cukup gede atau butuh thinner yang cukup banyak. Nah, tapi tidak berlaku untuk si Nikon 400 ini. Kita kasih dia thinner kurang lebih 15%, ndak sampai 20%.
ditembak pakai si mini SATA mini jet 4400 nozzle 1,2 Rp SR, ternyata masih enak aja, jadi ndak berasa yang berat banget. Jadi kenapa ini dari awal kita aplikasi Furnace pakai si mini, karena kita pengen juga tes seberapa tebel, seberapa bagus build film atau lapisan yang dihasilkan oleh si Nikon 400 dengan spregan mini SATA mini jet 400 nozzle 1,2 Rp yang kita pakai ini. Setting kita pakai full wide open, jarum dibuka pol, pattern dibuka pol, dan pressure main di sekitar 1,8 atau 1,9 sampai 2 bar. Ternyata build film yang kita dapat dengan mode tembak dari lapis pertama kita kasih langsung basah, meskipun yang lapis pertama tetap tidak sebasah mungkin. Seperti teman-teman lihat di video ini, ritme lumayan agak cepat. Terus baru di lapis yang kedua kita usahakan dapat lebih basah dari lapis yang pertama. Nah, dengan mode tembak kayak begini, 2 lapis aja pakai minigun, nozzle cuman 1,2, ternyata hasil daging yang dikasih sama si Nikon 400 ini cukup membuat kami tersepona. Jadi ndak biasanya kami suka dengan performa clear coat 41, apalagi dengan range harga di bawah 150.000. Jadi to be honest, bukan berarti kita sombong istilahnya menyepelekan produk yang harga di bawah 150 ribuan clear coat 41, bukan, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan kerjaan. Jadi panel mobil relatif cukup lebar. Kalau kita misal pakai clear coat yang relatif cukup cepat kering, yang biasanya ini lekat dengan karakter clear coat 41 ya, apalagi di harga yang seperti kita sudah sampaikan di bawah 150.000. Kalau pakai clear coat yang keringnya terlalu cepat, kita pusing untuk nembak panel yang cukup lebar. Kenapa? Karena ketika clear coat keringnya cukup cepat, akhirnya bikin hasil jerukan bisa ndak dapat rapi, bisa kacau. Jadi sebagus apapun skill ataupun konsentrasi yang kita punya, tetap di beberapa momen kita ada istilahnya ya bleyor ini apa ya, ada errornya dikit ya. Nah, ini kita butuh performa produk yang mampu menutupi kekurangan kita tersebut. Jadi misal produknya tidak terlalu cepat kering, seenggaknya nanti ada tembakan yang sedikit kurang rapi akan tertutup oleh kemampuan flow time alias waktu lumer produk atau clear coat yang kita pakai. Jadi dia bisa lumer, bikin partikel atau bikin jerukan jadi lebih rapi. Nah, yang bikin kita impress, yang bikin kita demen dengan si 400 ini, ternyata dia keringnya ndak cepet banget, akhirnya jerukannya bisa nata dengan cukup rapi. Di lain sisi, ternyata hasil lapisan daging yang dikasih sama ini bocah si Nikon 400 cukup menjanjikan. Jadi dalam artian cukup menjanjikan bagaimana 2 lapis yang kita tembakin itu sudah bisa kelihatan enak dipandang mata. Kalau misal performa clear coatnya kurang bisa bikin daging yang cukup, kita akan butuh nembak sampai 3 lapis misal. Nah, kalau di panel mobil dengan ya contoh kerjaan yang ini, 3 panel segede ini, selebar ini, kalau harus nembak sampai 3 lapis, waduh, pusing coy, capek. Biaya produksi juga bengkak, material yang dipakai lebih banyak, kemudian biaya operasional kompresor juga lebih banyak karena waktu kerja lebih panjang. Nah, untuk si Nikon 400 ternyata dagingnya cukup bikin kami tersepona lur. Macam kayak yang tampil di video kali ini. Jadi ya macam kayak gini, kira-kira
pendapat teman-teman kayak gimana. Jadi ini 2 lapis, thinner 15%, pakai minigun, pakai si Minijet 4400 nozzle 1,2 RP SR. Kira-kira setuju apa enggak ketika kita bilang ini Clearcoat punya performa yang cukup menjanjikan dibanding dengan harga yang cukup ekonomis? Oke lur, silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Sekian dulu perjumpaan kali ini, semoga ada guna dan manfaat. Semoga pada sehat, lancar, berkah segala urusan. Jumpa lagi di next kesempatan. Assalamualaikum.